Wah wah wah, kirain hanya datangkan Patrick Kluivert PSSI bisa yakin timnas Indonesia bisa lolos Pildun. Ternyata takut gagal lolos Piala Dunia 2026. PSSI langsung naturalisasi pemain top Eropa. Nah, ini baru super top Marco Top. Reaksi berkelas Maarten Paes usai dikabari Emil Audero masuk proses naturalisasi PSSI. Wah wah wah, akhirnya belak-belakan juga. Ini dia tanggapan PSSI soal sisa kontrak dengan Shin Tae-yong. Apakah pesangon Shin Tae-yong sudah dilunasi? Berikut fakta mengejutkannya. Waduh, ada apa ini? Jairo Riedewald sepenuhnya tak bisa bela timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Takut gagal di Piala Dunia 2026, PSSI naturalisasi pemain top Eropa. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, PSSI tampaknya semakin berambisi untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kedatangan pelatih baru Patrick Kluivert menjadi sinyal bahwa Indonesia tak ingin sekadar menjadi peserta di level Asia, tetapi ingin bersaing di panggung dunia. Namun pertanyaannya adalah apakah skuad yang ada saat ini cukup kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut? PSSI rupanya tak ingin mengambil risiko. Demi meningkatkan kualitas tim, mereka langsung bergerak cepat dengan menaturalisasi 3 pemain top Eropa sekaligus. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah masuk tahap akhir. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joy Pelupescich, dan Dean James. Emil Audero, kiper yang saat ini membela FC Palermo, akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Sebelumnya ia sempat menolak karena masih berharap bisa bermain untuk timnas Italia. Namun setelah melalui proses panjang, kiper berdarah Indonesia dari ayah asal Mataram ini kini siap memperkuat skuad Garuda. Kedatangannya akan menambah persaingan di posisi penjaga gawang, di mana sebelumnya Maarten Paes sudah lebih dulu menjadi bagian dari tim. Di lini tengah, PSSI mendatangkan Joy Pelupescich, gelandang yang kini bermain untuk klub kasta kedua Belgia, Lommel SK. Dengan pengalaman bermain di Liga Inggris dan Belgia, ia diharapkan bisa memberikan keseimbangan di lini tengah yang selama ini masih dianggap kurang solid. Kehadirannya juga akan menambah kedalaman skuad di sektor gelandang, di mana sudah ada pemain seperti Ivar Jenner, Tom Haye, dan Mark Klok. Sementara itu, sektor pertahanan mendapatkan tambahan kekuatan dengan hadirnya Dean James, bek kiri dari klub Eredivisie, Go Ahead Eagles. Dengan usia masih 24 tahun, ia dinilai bisa menjadi solusi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Posisi bek kiri memang menjadi salah satu titik lemah dalam beberapa tahun terakhir, dan Dean James bisa menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Dengan langkah agresif ini, PSSI seakan ingin membuktikan bahwa mereka tak main-main dalam mengejar tiket Piala Dunia 2026. Namun apakah ini cukup? Banyak yang berpendapat bahwa naturalisasi saja tak akan cukup jika tak diimbangi dengan perbaikan sistem pembinaan pemain lokal. Selain itu, kesiapan tim secara taktik dan mental di bawah asuhan Patrick Kluivert juga akan menjadi faktor penentu. Sekarang pertanyaannya kembali ke para fans Garuda, apakah langkah PSSI ini sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau masih ada hal lain yang perlu diperbaiki? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi berkelas Maarten Paes usai dengar Emil Audero masuk proses naturalisasi PSSI. Maarten Paes sudah diberitahu oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai kemungkinan hadirnya Emil Audero yang akan menjadi kiper tambahan timnas Indonesia.
Pada Sabtu 22 Februari 2025 siang tadi waktu Indonesia Barat, Erick Thohir memastikan bahwa PSSI akan melanjutkan proses naturalisasi 3 pemain untuk skuad Garuda. Erick mengonfirmasi Emil Audero sebagai salah satu pemain yang akan menjalani proses naturalisasi, selagi 2 pemain lainnya adalah Joey Pelupes dan Dean James. Audero merupakan nama lama yang sudah ada di dalam radar PSSI bahkan sejak 2021 silam. Pada April 2024 pun Erick Thohir sempat menemuinya di Italia dan mengunggah foto berjabat tangan, namun tidak mengonfirmasi proses naturalisasinya. Namun kini kiper berdarah Italia itu sudah bersedia untuk dinaturalisasi dan Erick membeberkan bahwa tujuannya adalah untuk memberi persaingan di tubuh internal tim. Paes memang tampil apik sejauh ini, namun Erick mengaku sudah berbicara dengan sang kiper FC Dallas bahwa persaingan itu diperlukan. Erick menyebut bahwa Paes terbuka dengan potensi tersebut meski Audero berpotensi membatasi menit bermainnya. Karena Maarten Paes luar biasa, kita juga bicara sama Maarten Paes bahwa persaingan itu diperlukan dan Maarten sangat welcome, kata Erick kepada wartawan. Selain persaingan, kemungkinan untuk pemain andalan cedera juga selalu ada, jadi Paes mendapatkan pelapis yaitu Audero. Kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika di FC Dallas. Tetapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera, kata Erick. Erick mengatakan bahwa proses Audero yang kini berkarier di tim Serie B Italia Palermo berjalan dengan baik sekali. Emil Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Maarten Paes, katanya. Mantan kiper Inter Milan dan Juventus tersebut diyakini merupakan tembok yang kukuh di bawah mistar. Setelah Audero, Erick berjanji untuk tidak menambah kiper lagi demi memberikan ruang kepada para penjaga gawang muda. Kini bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi Audero ini merupakan keputusan yang tepat? Atau justru sebaiknya PSSI lebih fokus mengembangkan kiper-kiper muda lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak ada pemain titipan dalam proses naturalisasi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada pemain titipan dalam proses naturalisasi Timnas Indonesia. Semua pemain yang dinaturalisasi telah melalui mekanisme yang ketat dan sesuai dengan kebutuhan tim. Hal ini disampaikan Erick dalam konferensi pers setelah PSSI resmi mengumumkan 3 pemain baru yang akan memperkuat skuad Garuda, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupes. Menurut Erick, keputusan untuk menaturalisasi pemain tidak dilakukan sembarangan. Semua pemain yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, mulai dari kualitas individu, pengalaman di level kompetitif, hingga kesiapan mereka untuk berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa semua proses naturalisasi dilakukan secara transparan. Tidak ada pemain titipan atau pemain yang dipilih hanya karena faktor tertentu. Setiap keputusan diambil berdasarkan diskusi yang melibatkan Badan Tim Nasional (BTN), tim pelatih, serta Sekretaris Jenderal PSSI. Semua keputusan harus mendapat persetujuan dari pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ujar Erick. Erick juga menegaskan bahwa kehadiran pemain naturalisasi ini bukan untuk menutup peluang pemain lokal, melainkan untuk meningkatkan daya saing dalam skuad. Ia mencontohkan bagaimana pemain seperti Jordi Amat dan Saine Patinama telah menjadi aset berharga bagi Timnas setelah melalui proses naturalisasi. Kami harus memastikan Timnas Indonesia memiliki skuad yang solid, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Emil Audero, Joey Pelupes, dan Dean James diharapkan bisa menambah kekuatan tim. Namun tetap saja keputusan siapa yang bermain ada di tangan pelatih, tambahnya. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Emil Audero, kiper yang saat ini bermain di Serie B Italia bersama Palermo. Kehadirannya diyakini akan meningkatkan persaingan di posisi penjaga gawang yang saat ini ditempati oleh Maarten Paes. Selain itu, Joey Pelupes, gelandang bertahan yang bermain di Belgia, serta Dean James, bek kiri dari klub Eredivisie Belanda, juga dinilai sebagai tambahan yang sangat berguna bagi skuad Garuda.
Erik pun memastikan bahwa setelah naturalisasi 3 pemain ini, PSSI tidak akan menambah pemain baru dalam waktu dekat. Fokus utama saat ini adalah membangun tim yang solid dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi yang telah ada. Dengan langkah serius ini, harapan untuk melihat timnas Indonesia bersaing di Piala Dunia 2026 semakin besar. Namun, apakah strategi ini sudah tepat? Bagaimana menurut kalian, apakah naturalisasi 3 pemain ini bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir belak-belakan soal kontrak dengan Shin Tae-yong. Erick Thohir akhirnya buka suara terkait kontrak antara PSSI dan Shin Tae-yong yang berakhir lebih cepat dari seharusnya. Ketua Umum PSSI itu memastikan bahwa pesangon Shin Tae-yong telah dibayarkan sesuai dengan kontrak, termasuk kompensasi bagi asisten pelatih yang masih terikat hingga Desember 2024. Dalam keterangannya di GBK Arena, Jakarta Pusat, pada Sabtu 22 Februari 2025, Erick menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk dinamika kepemimpinan, komunikasi, dan taktik. Meski begitu, ia memastikan bahwa semua hak pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah ditunaikan sesuai kesepakatan. Oh, tanya langsung ke Coach Shin Tae-yong. Kalau dari kami, semuanya sudah sesuai kontrak. Kami sudah menyelesaikan semua kewajiban pada Januari 2025, termasuk bonus. Bahkan ex-asisten pelatih timnas yang kontraknya sampai Desember 2024, kami tetap berikan hingga Januari 2025, ujar Erick. Erick menegaskan bahwa PSSI tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Meski tak sempurna, ia menekankan bahwa organisasi yang ia pimpin selalu berusaha bertindak transparan dan bertanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan sepak bola Indonesia hingga saat ini tak lepas dari kepercayaan yang diberikan oleh FIFA, AFC, dan AFF, sehingga mereka tak bisa sembarangan dalam mengambil keputusan. Sejak pemecatan Shin Tae-yong, PSSI langsung menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu dipilih untuk membawa skuad Garuda tampil lebih kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Maret 2025. Erick menegaskan bahwa perubahan ini adalah bagian dari strategi besar PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Namun yang cukup mengejutkan adalah pengakuan Erick bahwa PSSI terpaksa menggunakan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk uang muka pembelian gedung demi membayar pesangon Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya dengan Metro TV pada 9 Januari 2025, ia mengungkapkan bahwa keputusan ini harus diambil demi menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan proyek jangka panjang sepak bola Indonesia. Uangnya tadinya mau dipakai untuk DP beli gedung. Begini, kalau kita mau mimpi besar, memang ada harga yang harus dibayar. Yang penting, sepak bola Indonesia terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan dari FIFA, AFC, dan AFF, ujar Erick. Pernyataan ini langsung memicu beragam reaksi dari publik. Beberapa pihak menganggap ini adalah langkah yang tepat karena lebih mengutamakan kestabilan tim dibandingkan infrastruktur, sementara yang lain mempertanyakan transparansi dan perencanaan keuangan PSSI. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah PSSI sudah tepat dengan memprioritaskan pembayaran pesangon Shin Tae-yong? Ataukah seharusnya kontraknya tetap dijalankan hingga selesai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alasan Emil Audero berubah pikiran soal timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengungkap alasan mengapa Emil Audero Mulyadi menerima tawaran untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Sebelumnya, nama Emil Audero sudah lama dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI, terutama sejak era kepelatihan Shin Tae-yong pada tahun 2021. Namun saat itu Emil lebih memilih fokus berkarier di Eropa dan mengejar peluang bermain untuk timnas Italia. Bahkan ayahnya Edi Mulyadi sempat menegaskan bahwa sang anak masih memiliki impian untuk membela Gli Azzurri.
Kini situasi berubah. Emil yang saat ini bermain untuk Palermo di Serie B akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran dari PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan Emil bukan semata-mata karena faktor teknis, tetapi juga karena ia melihat keseriusan PSSI dalam membangun tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Erick, dinamika setiap pemain berbeda dan pada saat itu Emil masih ingin berjuang untuk menjadi kiper utama di Inter Milan. Namun persaingan di klub-klub top Eropa sangatlah ketat dan kesempatan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia menjadi pilihan yang lebih realistis. Erick juga menampik anggapan bahwa naturalisasi pemain diaspora hanya didorong oleh kepentingan komersial semata. Ia menegaskan bahwa para pemain yang bergabung dengan timnas Indonesia melakukannya karena mereka percaya dengan proyek yang sedang dibangun oleh federasi. Dalam 2 tahun terakhir, respons dari pemain-pemain diaspora terhadap program PSSI sangat positif, baik di level senior maupun kelompok umur seperti U20 dan U17. Mereka melihat bahwa PSSI benar-benar serius dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Meski saat ini Emil Audero masih berstatus pemain pinjaman dari Como 1907 ke Palermo, performanya sempat mengalami pasang surut. Ia menjadi pilihan utama di awal musim, tetapi kemudian kehilangan tempat setelah kebobolan 18 gol dalam 8 pertandingan Serie A. Situasi ini mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat Emil mempertimbangkan kembali masa depannya di level internasional dan akhirnya memilih untuk membela tanah leluhurnya, Indonesia. Masuknya Emil Audero ke timnas Indonesia tentu menimbulkan berbagai reaksi. Sebagian pihak menyambutnya dengan antusias mengingat pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa bisa menjadi aset berharga bagi Garuda. Namun ada juga yang mempertanyakan apakah naturalisasi terus-menerus adalah solusi terbaik atau seharusnya PSSI lebih fokus mengembangkan kiper-kiper lokal yang ada saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Emil Audero adalah tambahan yang tepat untuk timnas Indonesia? Atau sebaiknya kita lebih mengutamakan pemain-pemain lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Reaksi media Belanda lihat selebriti Groningen dinaturalisasi Indonesia. Publik Belanda segera bereaksi melihat Indonesia kembali menaturalisasi pemain keturunan, termasuk selebriti Groningen. Kabar naturalisasi 3 pemain keturunan Eropa ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu 22 Februari 2025 di Jakarta. Salah satu pemain yang dinaturalisasi adalah sosok yang cukup kontroversial, ex-kiper Inter Milan, Emil Audero Mulyadi. Selain Emil, ada pula bek kiri tangguh milik Go Ahead Eagles, Dean James, serta sosok yang dikenal sebagai selebriti Groningen, Joy Pelupes. Berita ini langsung menjadi perbincangan hangat di Belanda, negara asal ketiga pemain tersebut. Media-media Belanda pun segera menyoroti keputusan ini, terutama terkait Joy Pelupes dan Dean James. Meski demikian, publik kincir angin tidak terlalu terkejut mengingat tren naturalisasi pemain keturunan yang tengah dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Dorongan besar bagi Indonesia, bintang Go Ahead dan selebriti Groningen juga memilih pindah, tulis Voetbal Primeur. Joy Pelupes dan Dean James adalah pemain berikutnya dari Belanda yang memilih berkarier internasional untuk Indonesia, lanjut media tersebut. Tak sedikit yang menganggap Indonesia tengah membangun wilayah kantong Belanda di Asia melalui proyek naturalisasi ini. Media Belanda pun menyadari bahwa PSSI tidak sembarangan dalam memilih pemain. Target utama adalah mereka yang memiliki darah keturunan Indonesia, seperti halnya Dean James dan Joy Pelupes, sehingga proses naturalisasi bisa berjalan lebih cepat. Kini diketahui Indonesia tengah gencar mencari pemain di Belanda yang memiliki akar keturunan Indonesia untuk membela negara tersebut, tulis laporan Voetbal Primeur. Diketahui pula sebelum ini Dean James sempat memberikan pernyataan kepada media bahwa ia belum mendapatkan tawaran dari Indonesia. Namun ia terbuka jika diberikan kesempatan untuk membela skuad Garuda. Tak lama setelah pernyataan tersebut, PSSI pun bergerak cepat dan memasukkan namanya dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi.
Sementara itu, keputusan Dan James dan Joy Pelupes untuk membela Indonesia diprediksi akan memberikan dampak besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Apalagi timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan laga penting melawan Australia dan Bahrain. Bagi pelatih nasional Patrick Kluivert, kedatangan Pelupes dan James merupakan peningkatan kualitas tambahan dalam pertarungan kualifikasi Piala Dunia langsung. Indonesia masih sangat berpeluang untuk mencapai target ini, tulis media Belanda. Kini pertanyaannya adalah, akankah proses naturalisasi ketiga pemain ini berjalan lancar? Ataukah akan ada kendala yang menghambatnya? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jairo Riedewald sepenuhnya tak bisa bela timnas Indonesia. Jairo Riedewald diprediksi sepenuhnya tidak akan bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kendala dalam proses naturalisasi yang tengah diusahakan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ada beberapa dokumen yang belum lengkap sehingga membuat proses naturalisasi Riedewald menjadi terhambat. Sejak awal, PSSI berencana untuk menaturalisasi Jairo Riedewald agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun saat proses makin dekat, ditemukan kendala yang membuat dokumen naturalisasi pemain yang kini bermain untuk Royal Antwerp itu belum cukup kuat untuk disetujui. Erick Thohir tidak merinci dokumen apa yang masih kurang, tetapi menyebutkan bahwa situasi ini mirip dengan kasus Maarten Paes, yang proses naturalisasinya juga sempat tertunda cukup lama karena pernah membela timnas U21 Belanda di kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Masalah utama yang membuat peluang Jairo Riedewald semakin kecil adalah fakta bahwa ia pernah bermain untuk timnas senior Belanda. Debutnya terjadi pada tahun 2015 saat ia masih berusia 18 tahun dalam pertandingan melawan Turki pada kualifikasi Piala Eropa 2016. Hal ini bisa menjadi hambatan besar dalam proses naturalisasi karena FIFA memiliki aturan ketat terkait perubahan asosiasi bagi pemain yang sudah pernah membela timnas senior negara lain di pertandingan resmi. Selain masalah administrasi, ada faktor lain yang bisa membuat Jairo Riedewald berpikir ulang untuk membela timnas Indonesia. Jika tim Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026, maka kesempatan untuk bermain di ajang sepak bola tertinggi baru akan terbuka pada tahun 2030. Pada saat itu usia Riedewald sudah menginjak 33 tahun dan mungkin ia sudah tidak berada dalam performa terbaiknya. Hal ini tentu bisa menjadi pertimbangan besar baginya dalam memutuskan apakah tetap ingin memperjuangkan kesempatan bermain untuk Indonesia atau tidak. PSSI sendiri mengaku tidak ingin memaksakan proses naturalisasi yang berpotensi ditolak oleh FIFA. Erick Thohir menyatakan bahwa mereka masih berdiskusi dengan beberapa pengacara untuk mencari solusi, tetapi hingga kini belum menemukan celah hukum yang memungkinkan Riedewald membela timnas Indonesia. Dengan berbagai kendala yang ada, peluang Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia semakin kecil. Jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin ia pada akhirnya memilih untuk tetap bermain sebagai pemain non-internasional dan mengabaikan peluang membela merah putih. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya PSSI tetap berusaha mencari solusi agar Jairo Riedewald bisa membela timnas Indonesia, atau lebih baik fokus pada pemain lain yang lebih memungkinkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ramadan Sananta tak takut dengan kehadiran Ole Romenyi. Kehadiran Ole Romenyi di timnas Indonesia semakin memanaskan persaingan di lini depan skuad Garuda. Striker naturalisasi asal Belanda ini resmi menjadi warga negara Indonesia WNI pada 2 Februari 2025 dan diproyeksikan menjadi salah satu ujung tombak dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kehadiran Ole Romenyi tidak membuat Ramadan Sananta gentar. Striker muda yang kini membela Persis Solo itu justru mengaku semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik dan kembali mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia. Sejak era kepelatihan Shin Tae-yong, Ramadan Sananta memang kerap menjadi pilihan utama di lini serang. Kini di bawah kepelatihan Patrick Kluivert, persaingan antar striker semakin ketat.
Meskipun begitu, Sananta tidak merasa khawatir. Ia menegaskan bahwa dirinya siap bersaing secara sehat dengan Ole Romeni maupun striker lainnya. Persaingan akan tetap jadi persaingan. Bagus dia dalam kurung Ole Romeni datang ke Indonesia, apalagi dia berposisi sama dengan saya sebagai striker, ujar Ramadan Sananta di Kota Tua, Jakarta, Sabtu 22 Februari 2025. Pemain berusia 22 tahun itu juga menegaskan bahwa kehadiran Romeni justru menjadi tantangan tersendiri baginya. Alih-alih merasa takut atau merasa tersingkir, Sananta ingin menjadikan persaingan ini sebagai motivasi untuk berkembang lebih baik lagi. Dan itu bukan menjadi alasan saya buat takut atau menyerah untuk bersaing sama dia, jelasnya. Ini malah tantangan bagus buat saya. Kalau misalnya saya diberi kesempatan, saya harus bisa menunjukkannya. Sikap positif yang ditunjukkan Ramadan Sananta tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dengan adanya persaingan yang sehat antar pemain, diharapkan kualitas lini serang semakin meningkat. Apalagi Indonesia sedang dalam misi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai supporter, tentu menarik untuk melihat bagaimana persaingan ini akan berkembang di pertandingan-pertandingan mendatang. Apakah Ramadan Sananta mampu mempertahankan tempatnya di skuad utama? Atau Ole Romeni akan langsung menunjukkan kelasnya sebagai striker berpengalaman dari Liga Inggris? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang lebih pantas menjadi ujung tombak utama timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.